Ya hahaha. Akhirnya Miyarukun kembali lagi akan membahas soal anime lagi ya minasan dalam segmen Kurame klub seputar game dan anime. Udah jarang ya bikin postingan kayak gini ya, konten kayak gini ya. Sebenarnya mau bikin yang game tapi udah bahas anime lagi. Dan ya, di konten video kali ini ya, saya akan bahas soal anime yang pernah tayang di Space Tune yang pada tahun 2022 ini akan direpot. Ya, selain ada Tokyo Mew Mew Neo yang pernah saya buat videonya sebelumnya, di tahun ini ada dua anime yang pernah tayang di Space Tune yang hayaknya direpot pada tahun ini. Ya, dibuat ulang lagi dengan gambaran yang lebih fresh di awal-awal era Reiwa ya, di Jepang ya. Jika usah panjang lebar, langsung saja kita masuk ke segmen Kurame, klub seputar game dan anime. Nah, kalau ini videonya pernah saya buat di video-video sebelumnya ya, di segmen Kurame yang pertama ya. Sudah saya bahas kalau pada tahun 2022 ini Tokyo Mew Mew kembali hadir dengan wajah yang baru, dengan gambaran yang baru, dan tentunya dengan karakter yang ya masih sama sih tapi ya seiyunya baru ya, pengisi suaranya ya. Dan ya, seperti yang kalian lihat di trailer terbarunya yang telah dirilis beberapa bulan yang lalu, kita sudah melihat dan menunjukkan betapa berbedanya dengan versi di tahun 2002 yang lalu ya, versi lama Tokyo Mew Mew ya. Dan seperti yang kalian lihat, wajahnya agak lebih putih, lebih fresh ya. Yang lebih mini muncul itu si Mas Oyama ya, yang warnanya katinya agak coklat nih ya di tahun 2002 di versinya. Di tahun 2022 ini Aoyama menjadi putih. Wow, outstanding ya. Enggak. Memang gak tahu nih aslinya memang di manganya ini putih, aku enggak ini. Aku memang karena keterbatasan di versi tahun lalu ya, tahun 2002, karena nggak ada teknologinya jadi ya dibuat agak hitam ya. Gak tahu ya. Selain itu ya, kita juga dilihatkan dengan musuh-musuhnya Tokyo Mew Mew ya, yang alien itu ya, buktinya masih sama aja ya, tapi sepertinya kelihatannya lebih kayaknya nggak terlalu galak sih ya, kayak seperti tahun 2002 ya. Dan ya, masih siapa yang kita ingat dengan Kisu ya. Ya, itu salah satu musuh yang sering menginjak si Ichigo Momiya ya. Ya, tidak tahu kenapa Kisu ini selalu dekat dengan dia. Udahlah, kita nggak tahu apa. Untuk saat ini storynya belum diketahui ya, tapi di awal episode sepertinya di dalam spoilernya ya, yang di episode previewnya sepertinya Ichigo bukanlah menjadi orang yang pertama yang menjadi Mew Mew ya, karena di spoilernya itu si Minto itu udah jadi Tokyo si Mew Mew ya. Sebenarnya kalau nggak salah di tahun 2002 kayaknya Ichigo duluan ya yang jadi Tokyo Mew Mew ya. Si Mew Ichigo ya, sedangkan si Minto itu mungkin setelahnya ya. Dan tak tahu kenapa dia bisa menjadi yang pertama ya, si Minto ya, si Mew Minto ya. Dan selanjutnya kenapa dia memakai seragamnya Ichigo? Itu bentar, bukannya dia sekolahnya beda ya?
dengan Ichigo ya. Entahlah apakah ini ada perubahan dari skenario ceritanya ya dari versi asli, atau memang dari yang barunya ya, dari manga barunya ya, saya nggak tahu. Nanti lihat saja ya di tahun ini ya. Bentar lagi akan tayang berapa minggu lagi ya, mungkin tanggal berapa ya, 7 ya, tanggal 7 Juli ya 2022 ya. Lihat saja dah gimana ceritanya nanti, apakah akan seseru seperti di versi tahunnya 2002 yang lalu, yang versi lama yang Tokyo Mew Mew. Untuk saat ini staffnya masih sama ya, yang seperti disebutkan kemarin ya, staff baru sih sebenarnya itu. Berharap aja ada staff lama ya, misalnya ada Reiko Yoshida si penulis aslinya ya, dan semoga masih ada gambaran asli dari Mia Ikumi ya, yang sebelumnya berita kabar duka dia udah meninggal pada beberapa bulan yang lalu ya. Jadi tak tahu apakah dia masih mengurusi ini Tokyo Mew Mew ini sebelum dia meninggal ya. Kita lihat saja. Produsernya saya nggak tahu apakah dia akan menjadi produsernya ini si Hideyoki Kaji ini, apakah akan dia kembali lagi di versi ini ya, sejak ya perusahaannya dia yang bernama WP ya udah bubar pas tahun 2019 ya. Jadi nggak tahu apakah di versi yang baru ini apakah dia masih menjadi produser atau enggak ya. Kita lihat saja di tanggal 7 nanti ya. Oke. Selanjutnya ada Tiki Calat Nyo yang pada tahun 2022 ini akan direpot ulang menjadi lebih baru dengan judul Reiwa no Tiki Calat. Ya, siapa yang tidak kenal dengan anime yang satu ini ya, anime khusus anak perempuan. Semula anime komedi yang sering tayang sore dan malam ya, ini kalau nggak salah ya, Tiki Calat ya, Tiki Calat ya. Siapa yang tidak tahu dengan si Tiki Calat ini ya. Dan ya masih ada yang ingat dengan karakternya, ada ya kalau nggak salah ada Petit Calat, ada Lepi Enroll, terus ada yang bulat-bulat itu yang kuning itu namanya Kema itu, terus yang apa temennya yang agak hitam itu yang sering pakai baju mat itu Biyoko ya. Saya ingatnya si Biyoko itu, masih ingat ada animenya di Space Tune dulu itu ya. Dan ya pada tahun 2022 ini animenya akan dibuat ulang ya, dan kali ini akan dihidupkan kembali oleh Broccoli lagi ya, tapi dengan bantuan dari Pussyroad. Di bantuan Pussyroad loh ya, karena Pussyroad sudah membeli sahamnya si Broccoli ini ya. Dulu ini Tiki Calat ini adalah maskotnya dari studio Broccoli ya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk melemek anime ini pada tahun ini ya. Dan ya kalau dilihat berita-beritanya sih CEO-nya kayaknya masih sama aja ya kayak di tahun dulu ya. Dan ini kalau nggak salah tayang berapa ya ini di Tiki Calat ini yang versi ini, intinya tahun 2000-an lah ini tayang ini ya versi lamanya ya. Dan di tahun ini ya 2022 akan dibuat ulang lagi, dan ada kedatangan karakter baru ya. Dan kalau nggak salah namanya siapa tuh ya, si Pussychan ya, itu mewakilkan Pussyroad ya, perusahaan yang mengakuisisi si Broccoli ini ya. Mengakuisisi ya sebenarnya mengambil IP-nya cuma sedikit aja sih dia, Pussyroad ya. Dan ya anime ini dijadwalkan akan tayang pada tahun ini di Oktober ya, tidak tahu tanggal berapa ya, intinya di Oktober mendatang ya. Dan ya sepertinya akan menarik ya, seperti melihat karakternya yang lebih fresh di tahun ini. Apalagi judulnya ada kata Reiwa ya, Reiwa era baru di Jepang ya. Jadi artinya ini adalah
era lewatnya si Tiki Calatnyo. Anime yang sering menemani waktu sore di Space Tune ini ya. Gue suka sekali nih dengan anime ini. Banyak komedi-komedinya ya. Dan ya keluar dari konteks saya kadang-kadang komedinya ya. Ya setelah saya nonton ulang kayaknya banyak komedi yang joke yang rada-rada gimana gitu ya. Ada ya tidak layak ditonton oleh anak-anak sih. Tapi ya sepertinya aku udah mulai mengerti dengan joknya ya. Oke, ya itu sajalah pembahasan dengan anime ini. Lanjut. 猛烈にスパーンやるぜエンジンの心地よいサウンド俺に相棒がささやいて一緒に風になろうぜと Dan selanjutnya adalah Night of Lamune. Ya, siapa yang tidak kenal dengan anime yang satu ini ya? Anime yang juga pernah tayang di Space Tune ya. Ya, anime mecha ya buat anak-anak ini. Pasti kalian pada tahu ya. Atau kalian tidak tahu ya. Jadi ceritanya itu ada seorang anak kecil yang suka pemain game ya, yang tanpa sengaja membeli sebuah kaset video game dari seorang misterius ya, dua gadis misterius, dan tiba-tiba setelah dia memainkan gamenya, dia pun masuk ke dunia video game tersebut ya. Dan di dalam dunia video game tersebut ya, dua orang misterius tadi itu akhirnya menceritakan kalau dia membutuhkan bantuan dari si anak kecil ini ya, untuk menyelamatkan dunia dari video game tersebut ya. Dan dia harus berubah, harus mengendarai mecha ya, mecha robot ya, dan menyelamatkan kerajaan yang mulai diserang oleh penjahat aliansi alien gitu ya. Ya gitulah jalan cerita singkat dari si Lamune ini ya. Dan tentu saja dia ada rivalnya itu siapa ya dulu, nggak salah Dasaidak ya, Dasaidak sama si uratnya itu yang sering ngomong Tangling. Ya aku ingat itu dan animenya itu ya. Dan ya di tahun ini akan sebenarnya bukan direpot sih. Ini lebih tepatnya diparodiin. Diparodiin. Nah, bagaimana kok diparodiin ya ini? Jadi ya gini ya, di sini ceritanya gini ya, dia diparodiin di salah satu sebuah anime ya, anime anak perempuan ya. Aduh aku malu-maluin ya. Ya di anime anak perempuan ya, di Cewepet ya. Nah pasti kalian tahu Cewepet ya. Ya kalau di sana-sana itu dulu Cewepet pernah menjadi saingannya Plicure ya. Yang nggak tahu ya. Jadi ceritanya gini ya, karena kebetulan si produsernya ini ya, kalau nggak salah Hiroshi Negishi ya, ini karena juga membantu Hideyuki Kaji dan dia juga produsernya di Cewepet juga ya. Nah ia ikut membantu si Hiroshi Negishi ini ya, dan membuat project baru yang bertayangan dengan video anime dari Cina ya. Ya film anime Cina ya, yang direncanakan tayang pada tahun 2020 yang lalu ya. Dan project ini bareng dengan Cewepet ya. Dan enaknya gimana ya ceritanya ya, intinya digabung lah Cewepet sama Night Lamune ini ya jadi satu ya, di dalam animenya di Cewepet Attack Level ya. Dan ini tayang berbarengan dengan anime film Cina ya, namanya apa nggak tahu lupa, dan itu tayang tahun 2020 tahun yang lalu ya harusnya ya. Tapi karena penyebaran COVID-19 jadi film itu batal tayang, dan Attack Level pun juga nggak tayang juga itu Cewepetnya itu. Dan ya pada tahun 2022 ini ya, sebenarnya ini udah tayang nih pada bulan Maret yang lalu ya. Akhirnya Cewepet Attack Level akhirnya tayang ya di Nico Nico Ni ya, salah satu streaming online di Jepang sana ya. Dan ya seperti bisa kalian tonton ya di YouTube ya, udah ada di videonya tuh. Tentu saja parodinya benar-benar mirip banget ya dengan si Lamune ya, dari versi
anime yang jadul itu ya, yang ditayang di Space Tune itu ya. Ya ada Ramunenya, terus yang ceweknya itu juga kakak mirip ya dengan si Mio ya, kalau nggak salah ya, cewek perempuan yang suka marah-marah dengan si Ramune ini ya, karena kelalaiannya ke ininya, karena terlalu cengkelnya dia ya. Dan ya ada karakter Sofiaknya tuh mirip kayak Dasaidak ya, lucu juga sekali Dasaidak ini ya, mirip tuh suaranya tuh cuma kurang satu aja itu dari Dasaidak ini ya, ya uratnya itu yang sering ngomong dangling itu, kemana dia tuh kalau nggak salah dengar rumor kayaknya seiyunya udah pensiun ya, jadi banyak nggak diajak ya. Tapi semua seiyunya yang ngisi parodi itu tuh yang Ramune itu ya, ternyata sama dengan Ramune di versi anime sebelumnya ya, di Night Ramune yang pertama dan yang kedua ya. Ya Ramune kan ada dua itu, yang versi yang pertama sama yang Fire itu ya. Dan ya animenya juga ada versi ketiga ya, Night Ramune Plus ya, karena mungkin saya nggak mau bahas itu ya, yang Plus itu ya, jujur itu merusak masa kecil kalian ya. Anime ini bergenre H ya, yang kalau yang Plus itu ya, jadi saya anjurkan jangan nonton ya, benar-benar itu salah satu anime menghancurkan franchise-nya sendiri ya. Mungkin itu salah satu akibat kenapa Night Ramune gak bisa direpot ulang ya, karena udah terlanjur hancur gara-gara tuh anime tuh yang versi Plus itu, yang yang ketiga itu ya. Benar-benar gak nyambung juga jalan ceritanya, kenapa bisa gitu dan fokusnya cuma ke dua cewek misterius yang benar saya sebutkan yang tadi ya. Dan Ramune-nya juga jahat lagi, benar-benar lah ya. Itu sedikit gambarannya ya, tapi saya anjurkan tidak menonton aja ya, karena ini genre H sama E ya. Jadi ya bagi kalian yang dewasa saja yang nonton ya, kalau anak-anak janganlah ya itu salah saja ya. Dan kayaknya kalau Cepet Attack Travel ini pastinya akan menjadi penerusnya ya. Ya lebih tepatnya lebih cocok kayaknya menjadi seri ketiga ya daripada Flash ya meskipun ini termasuk parodi ya, tapi ya bisa melihat karakter-karakter dari anime Night Ramune itu udah cukup senang bagi saya ya. Ya meskipun diparodin di dalam anime ini ya, di dalam Cepet Attack Travel ini ya, tapi ya sedikit membawa nostalgia dengan kehadiran Night Ramune dan Dasaidak ini ya. Apalagi pelawakannya dan wataknya agak-agak mirip ya dengan anime versi dulunya ya. Ya oke. 早くやってやるぜ。 Oke minasan, itulah tadi beberapa anime Space Tune yang akan direpot pada tahun 2022 tahun ini ya. Dan seperti yang minasan lihat ya, semuanya penuh dengan yang baru-baru ya, benar-benar tampilannya fresh, mengikuti zaman pada tahun sekarang ya, zaman modern ini ya animenya ya. Dan tentu saja memasuki awal era Reiwa, tentu saja akan ada mempunyai ciri khasnya masing-masing ya, seperti Tokyo Mew Mew dengan cerita Mousojo-nya yang kali ini mungkin mengikuti tradisi berkiok ya, karena saya lihat itu sepertinya udah mulai mengikuti tradisi acara Mousojo sekarang ya. Dan ya Reiwa no Takichara juga patut ditunggu ya, karena tampilan komedinya sepertinya akan mengikuti zaman sekarang ya. Dan tentu Night Ramune ya meskipun diparodiin tapi ya tetap cukup bagus lah meskipun hanya di versi parodi ya, tapi ya bagus-bagus saja lah. Oke, demikianlah video kali ini ya, video Kurame tentang pembahasan anime kali ini yang akan tayang pada tahun 2022, anime dari Space Tune dulu yang pernah tayang ya. Dan ya mungkin demikian sajalah video kali ini ya. Dan ya jangan lupa untuk memberikan tombol like nya
Jangan lupa mengaktifkan subscribe-nya ya, aktifkan loncengnya, dan ya jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa untuk meninggalkan saran dan kritik di kolom komentar ya. Oke, demikianlah video Kurame klub seputar game dan anime. Sampai di sini dulu saja ya, dan sampai bertemu dan sampai jumpa di pembahasan video game ataupun anime selanjutnya. Saya Miyako undur diri. Shalom.